25 Agustus 2025, di mana rakyat Indonesia melakukan demo di sekitar gedung DPR. Tapi dari demo ini, tanggal 28 Agustus 2025, ada hal yang benar-benar sudah keterlaluan dan tidak manusiawi. Bahkan sekarang orang-orang mulai menyuarakan 1312 atau ACAB, sebuah kode untuk menyuarakan semua polisi adalah bajingan. Ya, kalian pasti sudah tahu kabarnya. Satu teman kita yang ada di demo tersebut sudah kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu menyakitkan. Dilindas oleh sebuah kendaraan barakuda yang dikendarai oleh seorang polisi. Lu bisa lihat, di posisi ini ya, polisi yang mengendarai mobil ini bisa lo mundur. Tapi apa? Mereka malah memilih untuk terus melajukan mobilnya ke depan dan melindas ojol tersebut. Ini tentu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Kalau misalnya mobil ini mundur, mungkin ojol yang dilindas ini masih bisa bangun dan dipinggirkan oleh teman-teman demo lainnya. Tapi kok bisa yang membawa mobil tersebut tetap maju ke depan? Mau alasan panik pun ya, mobil ini nih mobil barakuda loh bro. Bisa kebal dari serangan granat ataupun peluru. Yang kita tahu orang-orang demo pasti tidak akan ada yang membawa senjata-senjata seperti itu. Kecuali memang alasan lain adalah untuk memilih kabur dan tidak peduli dengan nyawa yang sudah mereka hilangkan. Kalau kalian lihat sebelumnya juga nih ya, di area mobil ini datang, semua orang sudah minggir di tepi jalan. Memang ada satu orang yang belum sempat berdiri dan pergi dari tengah jalan. Logika aja kalau lu jadi polisi ya, di posisi ini sopir harusnya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan dia. Kalau ada satu orang yang belum sempat menghindar, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah maju dengan kecepatan penuh dan menabrak korban. Yang membawa mobil itu juga bisa loh memperlambat mobil tersebut agar bisa memberikan waktu mas-mas ojol itu menghindar dari tengah jalan. Bayangin bro, bagaimana perasaan keluarga korban melihat kejadian ini? Bagaimana seorang ibu melihat anaknya dilindas oleh pihak aparat kepolisian? Padahal korban itu sudah mau mencoba untuk menghindar. Aparat yang harusnya memiliki tugas melindungi masyarakat, tapi malah menghilangkan nyawa masyarakat itu sendiri. Mereka digaji dengan uang pajak yang dibayar oleh rakyat. Yang berarti mobil itu dibeli dari uang rakyat, tapi malah dipakai untuk menghabisi rakyat. Dan dari kejadian tersebut, semua influencer, artis, orang-orang terkenal mulai berkabung menunjukkan rasa sedih dan kehilangan mereka untuk seorang anak muda berusia 21 tahun bernama Afan Kurniawan yang jadi korban dilindas oleh kendaraan taktis kepolisian. Satu lagi nih, video di mana gas air mata dilempar ke stasiun, tepatnya stasiun karet. Kenapa hal ini jadi masalah? Karena gas air mata itu sangat-sangat pedih bro. Kulit rasanya seperti terbakar, batuk, bahkan sesak napas. Apa yang terjadi jika gas tersebut dilempar ke sebuah tempat yang tertutup? Tentunya menjadi hal yang sangat-sangat membahayakan. Bro, ini adalah tempat umum yang tertutup, stasiun, dan banyak orang-orang di situ. Bisa-bisanya melempar gas air mata. Bagaimana kalau ada korban yang jatuh karena sesak napas? Yang kita tahu sendiri, tempat tertutup seperti ini untuk keluar dari kerumunan massa itu pasti susah. Ini hampir sama saja pembantaian bro. Kalian ingat kan tragedi Kanjuruhan 2022? Gas air mata yang dilempar ke tribun penonton saja sampai mengakibatkan 125 korban jiwa. Hal yang sama hampir terjadi lagi kali ini. Ini kan fasilitas umum ya. Gak cuma orang demo saja yang ada di situ. Mungkin ada anak-anak, mungkin ada lansia, mungkin ada pegawai KAI yang tidak tahu apa-apa. Apa mereka gak mikir ke situ, ha? Dan kalian tahu, semua ini berasal dari keserakahan seorang DPR yang akhirnya merembet ke rakyat melawan polisi. Sumpah, seumur-umur gua bikin konten YouTube, ini adalah video yang paling sakit hati yang pernah gua bikin.